gadis ini datang berkunjung ke supermarket. Tiba-tiba, seorang wanita menodongkan senjata ke kepalanya. Wanita itu ingin merampok supermarket. Yang paling mengejutkan adalah si perampok menuntut sesuatu yang aneh. Ia berkata, semua pria harus keluar dan hanya wanita yang boleh tinggal di sini. Namun si perampok tidak tahu bahwa masih ada seorang pria yang bersembunyi di dekat bagian sayuran. Ketika perampok wanita itu mengumpulkan semua 17 wanita di satu tempat, barulah pria itu muncul. Ternyata, pria tersebut adalah suami si perampok sekaligus manajer supermarket itu. Alasan sebenarnya di balik penjarahan pun terungkap. Perampok wanita itu ingin menangkap selingkuhan suaminya, tetapi sang suami sama sekali tidak mau mengakui apapun. Sebaliknya ia malah berkata, wanita ini sudah gila. Dia bahkan tidak tahu cara memakai sepatu. Mendengar itu, beberapa wanita jadi merasa kasihan padanya. Kini, si perampok wanita pun bingung harus menaruh curiga pada siapa. Si perampok mencurigai para wanita yang datang dengan pakaian modis dan pendek. Ia merasa gadis semacam itu lebih sering menjebak pria. Tapi seorang wanita berkata, pertunangan saya baru saja batal beberapa hari lalu, hanya karena orang salah paham pada pakaian saya. Sekarang di sini pun saya kembali dicurigai. Apa perempuan tidak boleh tampil modis? Si perampok merasa wanita itu sedang mengejeknya. Namun ketika ditanya apa yang sebenarnya terjadi, si perampok menjawab, aku melihat suamiku datang bersama seorang gadis dari jalan belakang staf. Tapi lalu sebuah truk melintas, dan aku tidak sempat melihat wajah gadis itu. Mendengar itu, seorang wanita bernama Kong Mei, yang baru pindah ke daerah itu dan dijuluki Lady Sherlock, maju ke depan. Ia bertanya, apakah kamu melihat suami dan wanita itu lewat jalur pegawai? Si perampok berkata, iya. Kong Mei sangat cerdas dan menebak bahwa kecurigaan hanya mengarah pada 4 wanita, karyawan toko itu. Si perampok pun menanyai mereka satu persatu. Yang pertama berkata, aku baru saja menikah. Aku bahkan belum sempat jalan-jalan. Yang kedua berkata, aku tidak percaya pada pernikahan. Yang ketiga berkata, aku sudah bertunangan. Yang keempat hanya menjawab singkat, aku belum. Tak satu pun dari mereka yang mau mengakui dirinya sebagai selingkuhan sang manajer. Untuk mengalihkan topik, sang suami tiba-tiba membicarakan anak mereka. Hal itu membuat perampok wanita semakin marah. Karena beberapa hari lalu, suaminya meninggalkan anak mereka sendirian di ayunan hingga terjatuh dan terluka. Mendengar itu, para wanita lain pun ikut marah dan menyerang pria itu seperti kucing liar. Saat situasi semakin kacau, si perampok wanita menembakkan senjatanya ke atas agar semua orang tenang. Saat suasana sudah mereda, Kong Mei berkata, gadis yang sebenarnya adalah yang ketiga. Bukti pertamanya adalah ketika si perampok menodongkan senjata ke semua orang, tepat saat sasarannya mengarah pada gadis ketiga, sang manajer berusaha melindunginya. Mendengar hal itu, gadis ketiga langsung mencari 1000 alasan untuk menghindar. Saat itu juga, si perampok emosi dan ingin membunuh suaminya. Namun para wanita melarang, karena mereka ingin tahu siapa sebenarnya selingkuhannya. Karena bukti belum cukup, Kong Mei kemudian meminta kedua ponsel mereka, memeriksa media sosial, hingga menemukan bukti pesan. Akhirnya seluruh kebenaran terungkap di hadapan semua orang. Saat sang manajer mencoba kabur, salah satu wanita menindihnya hingga pingsan.